Perkenalkan, nama saya Dementina Sinaga dengan NIM A1J22015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dalam linguistik. Teori yang pertama yaitu teori Noam Chomsky. Teori linguistik yang disampaikan oleh Noam Chomsky adalah teori transformatif generatif. Teori ini mempelajari tentang hubungan aspek bahasa dengan aspek psikologi yang menjadi satu bagian dalam bentuk bahasa kognitif. Kelebihan dan kekurangan teori Noam Chomsky. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, dengan pembedaan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilih antara substansi dan perwujudan. Yang kedua, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Yang kedua yaitu kekurangan teori Noam Chomsky. Yang pertama yaitu tidak mengakui ekstensi klausa sehingga tidak dapat memilih konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep structure. Yang kedua yaitu teori gramatika generatif. Teori ini menganggap tata bahasa sebagai sistem aturan yang menghasilkan kombinasi kata-kata yang membentuk tata bahasa. Kelebihan dan kekurangan teori gramatika generatif. Kelebihannya yaitu gramatikal atau tata bahasa generatif menganggap suatu aturan yang menghasilkan kombinasi kata-kata yang membentuk tata bahasa. Kekurangannya yaitu ada orang berpendapat bahwa kombinasi penggunaan bahasa dalam gramatikal generatif sempurna melalui keturunan dan warisan saja. Pandangan ini keliru, karena kemampuan penguasaan bahasa harus melalui latihan-latihan, baik pengucapan maupun mempergunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu teori gramatika relasional. Teori ini adalah teori sintaksis yang berpendapat bahwa hubungan tata bahasa primitif menyediakan sarana ideal untuk menyatakan aturan sintaksis dalam istilah universal. Kelebihan teori ini adalah relasional adalah suatu pola pikir di mana seseorang cenderung ingin bertindak sesuai logika dan nalar manusia. Relasional juga diartikan adalah hal yang dilakukan dengan hal yang ada gagasan atau ide berpikir relasional memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu filsafat. Yang keempat yaitu teori fonologi generatif. Fonologi generatif pada umumnya membicarakan proses fonologis suatu bahasa. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada teori ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Dalam teori ini terdapat dua fokus analisis, yaitu bunyi bahasa yang didengar dan diucapkan dalam kegiatan berbahasa. Dan kedua, pengetahuan yang disadari tentang bagaimana bunyi itu disusun sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang bermakna. Kekurangannya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan fonologi. Yang pertama yaitu faktor ekstragramatikal. Disebut demikian karena faktor itu ada di luar gramatikal suatu bahasa. Yang kedua yaitu faktor informasi gramatika. Faktor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor sintaksis dan yang kedua faktor morfologi. Demikianlah penjelasan beberapa teori dalam linguistik. Terima kasih.